Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat weekend ya. Nah, di video kali ini aktivitas aku ini adalah tugas yang selama ini udah aku tunda-tunda karena kemalasan ya. Dan hari ini aku gercepin nih buat langsung kerjain aja biar akunya juga lebih nyaman, terus juga lebih santai, lebih pewek gitu ya menikmati hidup karena satu persatu kerjaan rumah tangga aku kerjain. Nah, mohon maaf juga kalau ada beberapa teman-teman yang salfok sama baju yang aku pakai itu sama dengan video yang kemarin karena video ini diambil di hari yang sama. Oke, nah sembari nyetrika dan kegiatan aku yang lainnya, biar lebih semangat, aku mau sharing nih tentang 5 tindakan ini bisa membuat hidup kita jadi lebih beruntung. Pasti setiap orang ataupun individu menginginkan hidupnya itu beruntung dan terhindar dari kemalangan ya. Namun sebenarnya ada loh beberapa faktor yang bisa kita usahakan atau bisa kita lakukan agar hidup kita itu jauh lebih beruntung dan berjalan lancar. Kelima faktor tersebut atau langkah tersebut yang pertama adalah bangun tidur jangan pegang HP dulu. Banyak nasihat ataupun saran dan masukan yang mengatakan bahwa bangun tidur jangan pegang HP karena dari kita pegang HP, dari situlah muncul akar kemalasan yang ada dalam satu hari tersebut. Biasakan diri untuk setelah bangun tidur langsung bergegas, entah kalau aku sendiri ya teman-teman, jujur bangun tidur itu selalu disiplin ini setiap pagi karena udah jadi kebiasaan langsung ke kamar mandi karena memang mohon maaf aku buang air besar selalu bangun tidur. Aku bersyukur sekali karena punya kebiasaan tersebut karena menjadikan badan aku jauh lebih enak gitu ya setiap hari. Nah, habis dari kegiatan kamar mandi tersebut, lanjut ya bersih-bersih badan. Kalau bisa mandi langsung karena seger, biasanya bangun subuh langsung mandi itu seger dan beribadah. Nah, gunakan waktu beribadah ini atau meditasi ini sebagai upaya untuk merilekskan badan, terus juga memberikan afirmasi positif dan juga mengutarakan rasa syukur terhadap hari ini. Jangan lupa sematkan doa juga agar hari ini semuanya berjalan lancar. Doa pagi itu bagaikan pupuk yang akan terus mensuburkan kehidupan kita setiap harinya dan akan menjaga langkah kita agar kita tidak terjadi pada kemalangan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Upaya yang kedua adalah ganti segera baterai jam yang habis. Siapa di sini yang memiliki jam dinding maupun jam lainnya di rumah kita yang tidak berfungsi atau tidak berjalan dengan semestinya karena kehabisan baterai? Nah, mulai sekarang langsung aja ya teman-teman, jangan ditunda untuk mengganti baterai yang telah habis. Karena ketika jam kita di rumah itu tidak berjalan, itu adalah satu titik tonggak dari kemalangan aktivitas kita hari ini karena akan menjadi blunder atau kacau kan. Ketika kita lihat jam di pagi hari, ternyata jamnya salah sehingga mengkacaukan atau membuat kacau jadwal ataupun schedule kita di hari ini. Upaya atau langkah yang ketiga adalah ganti segera bola lampu atau bohlam yang mati atau putus. Lampu adalah satu benda yang kita butuhkan sehari-hari saat kita memerlukan di momen-momen tertentu. Untuk sebagian orang yang memang rumahnya minim ventilasi atau pencahayaan juga, lampu merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting fungsinya. Nah, jangan sampai nih kita lalai ataupun lupa untuk segera mengganti lampu atau bohlam yang rusak ataupun putus. Jadi kita membiarkan lampu bohlam yang putus ataupun mati itu bisa menjadikan masalah di kemudian harinya. Hari-hari kita menjadi kacau saat kita memasuki ruangan dan kita membutuhkan lampu dan ternyata misalnya itu sudah malam, akan mengkacaukan juga kan, moodnya juga jadi lebih jelek, terus juga bisa menjadikan fitting itu tersendiri atau saluran listrik sendiri itu menjadi rusak karena lampu putus atau mati. Biasanya kita tidak tahu kan penyebabnya, bisa jadi karena konslet ataupun karena memang sudah habis masa pakainya. Kacau sekali saat kita mau bergegas misalnya mau pergi ke suatu tempat dan harus bersiap diri, ternyata lampu kamar kita itu gelap karena lampunya putus atau mati. Atau saat kita mau ke kamar mandi nih, saat kita membiarkan lampu tersebut mati, otomatis juga kegiatan kita akan terkendala ya. So kalau ada satu lampu di rumah kita itu putus ataupun mati, kita catat deh untuk segera menggantinya atau membeli bohlam atau lampu yang baru dan segera memasangnya biar aktivitas kita semakin lancar, keberuntungan hinggap kepada kita dan kita terhindar dari kemalangan. Langkah yang keempat adalah segera buang sampah dari dalam rumah. Jangan menyimpan sampah atau menimbun sampah di dalam rumah kita. Seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman, bahwa ketika ada sampah yang tertimbun di dalam rumah biasanya itu
itu akan menghambat rezeki. Itu kalau dilihat dari secara kajian agama, kalau di agama Islam terutama ya. Lanjut yang kedua adalah kalau dilihat dari segi kesehatan, sampah yang tertimbun di rumah yang kita biarkan berhari-hari biasanya juga akan menimbulkan atau memancing hewan-hewan masuk ke dalam rumah kita. Entah itu semut, serangga, lalat, tikus gitu kan. Itu juga akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Jadi kurang sehat gitu ya. Hawa di dalam rumah juga jadi nggak bersih, jadi kurang nyaman. Di dalam Islam sendiri juga menimbun sampah atau membiarkan sampah terus-menerus ada di dalam rumah itu bisa mengundang makhluk-makhluk yang nggak kita inginkan. Ya seperti yang sudah diajarkan dalam ajaran Islam ya, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Ketika kita bisa menjaga kebersihan, maka insya Allah segala sesuatunya akan dilancarkan, baik urusan, rezeki maupun perlindungan. Langkah yang kelima adalah biasakan untuk mengucapkan minta tolong dan terima kasih sambil tersenyum. Dua kalimat ini di era zaman sekarang seringkali terabaikan, terlupakan. Padahal dua kalimat ini adalah dua kalimat ampuh yang bisa mencairkan suasana, bisa mempererat keadaan ataupun hubungan dan interaksi kita dengan orang lain ya. Membiasakan diri untuk lebih berkata atau bertutur kata secara lembut dengan ketika kita ingin meminta bantuan, dengan mengutamakan kalimat minta tolong dan setelahnya kita mengucapkan terima kasih, itu akan membuat suasana atau interaksi kita terhadap orang lain itu akan menjadi lebih harmonis dan meningkatkan value kita sendiri. Orang lain yang berinteraksi dengan kita juga akan lebih segan ya. Meskipun terlihat sepele, namun dua kalimat afirmasi positif ini jika kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, niscaya insya Allah kehidupan kita akan lebih berjalan dengan lancar, terhindar dari sesuatu yang malang atau tidak beruntung. Nah teman-teman, itu dia 5 langkah atau 5 faktor yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita agar hidup kita menjadi lebih baik, lancar, dan juga beruntung serta terhindar dari kemalangan. 5 tips sederhana tersebut pasti kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah ini dia teman-teman aktivitas aku setelah nyetrika. Tadi sempet bersih-bersih, beres-beres ya, karena di pagi hari wajib banget nih beresin rumah biar aktivitas selanjutnya itu terasa lebih lega, lebih lancar dan membuat aku lebih nyaman, mengurangi dampak rasa stres juga karena kebanyakan kerjaan nih. Biasanya ibu-ibu rumah tangga itu yang dipikirin gak cuma kerjaan rumah tangga kan, mungkin juga yang udah punya anak mikirin anak, mikirin sekolah anak. Terus yang paling sering aku jumpai biasanya ibu-ibu rumah tangga itu mencari ide untuk bisa berpenghasilan atau mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, dimulai dari beres-beres rumah, merapikan rumah, biasanya ide-ide kreatif dan rasa produktivitas bisa kita ciptakan. Bayangin aja kalau rumahnya kotor dan berantakan, gimana kita mau cari ide kreatif untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan? Iya nggak sih? Nah, jadi kita sebagai ibu rumah tangga juga sepertinya harus dituntut untuk bisa manajemen waktu dengan baik, bisa mengatur waktu istirahat kita untuk pekerjaan kita dan untuk hal-hal kreatif lainnya. Semuanya harus berjalan secara seimbang atau balance demi kewarasan dan kebahagiaan kita juga. Pelan-pelan aja menjalankan setiap pekerjaan yang ada, jangan lupa dinikmati dan jangan lupa sematkan waktu untuk istirahat dan juga merelaksasi tubuh dan pikiran kita juga ya. Karena kalau ibu rumah tangga bahagia, insya Allah segala urusan lainnya akan berjalan dengan lancar. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku hari ini. See you next video. Assalamualaikum.